Misalkan dalam hal ini terbuang isu antara kepulauan atau daratan atau gerbong 1, gerbong 2, gerbong 3 sampai disebut nama-nama senior, saya yakin bahwa itu hanya sebuah proses dinamika. Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama Henry Majid. Konten kita kali ini ada yang spesial karena saya akan berbincang-bincang dengan calon kandidat Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kendari yang kemarin sudah menyetorkan berkasnya atas kontroversial yang juga telah didapatkan oleh Caketum ini. Ya, sebelumnya perkenalkan nama beliau. Kalau di cabang, selalu saya panggil nama beliau ini Master Enggi. Nah, ini beliau juga adalah sebagai salah satu pentolan pengurus cabang yang ada di Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kendari. Jadi terkait tema yang akan kita sampaikan pada sore hari ini Pak Ketua, itu terkait dengan bagaimana ini kan Anda sebagai calon ketua Himpunan Mahasiswa Islam yang akan menakodai HMI Cabang Kendari 1 tahun. Kira-kira dalam kepengurusan Anda sebagai ketua nanti yang akan terpilih HMI Cabang Kendari dari berbagai macam persoalan yang telah dihadapi oleh kader-kader HMI Cabang Kendari kemarin. Apa yang harus diubah, apa yang harus dipertahankan, dan apa yang akan menjadi moto Anda ketika terpilih sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kendari. Silakan. Saya mungkin mulai dari pertama bahwa dalam perjalanannya kita tahu bahwa HMI ini dibesarkan karena mempunyai 1 juta kader yang kemudian dari 1 juta kader tersebut memiliki pendapat atau pemikiran yang berbeda-beda. Nah, pendapat dan pemikiran yang berbeda-beda itu kemudian coba diadukan dalam momentum pemilihan mulai dari tingkat paling bawah komisariat, cabang, sampai di tingkat pengurus besar. Anda yakin seberapa jauh Anda kemudian menilai itu sebagai satu langkah yang harus Anda mainkan dalam ketika Anda memimpin Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kendari? Atau dalam tanda petik Anda akan mencoba memformulasikan dalam bentuk apa ya dari apa yang Anda sampaikan tadi? Jadi untuk pikiran memformulasikan bahwa di Himpunan Mahasiswa Islam mungkin Anda juga tahu karena sama-sama HMI, kita santai saja ya. Jadi memang di HMI itu dilihat memang salah satu organisasi yang kompleks baik dalam hal permasalahan maupun dalam hal kompleks memberikan sebuah solusi. Dinamika yang ada di dalam kan? Ya. Nah, formulasi pemilihan kita jelas tahu bahwa di Himpunan Mahasiswa Islam soal pemilihan, khusus sekarang di Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kendari, soal pemilihan ketua umumnya itu sangat sedikit orang menilai dalam hal konteks kualitas pribadi personal seorang calon kandidat. Ya. Tetapi bagaimana kemudian mereka meremukan dari kelompok atau gerbong yang berbeda-beda. Ya. Jadi kita dipetakan oleh hal itu. Ya. Nah, baiknya adalah bagaimana kemudian ke depannya kita memformalisikan bahwa tidak ada satupun sekat di antara kader HMI. Ya. Biarkan seluruh kader HMI yang mempunyai potensial yang mumpuni itu, jika umpamanya saya merasa diri bahwa saya layak, berarti saya harus membumikan bahwa saya layak menjadi ketua umum. Untuk bertarung? Ya, untuk bertarung saya layak. Ya. Nah, tadi Anda menyebutkan bahwa ada formulasi. Ya. Saya mau coba jujur kepada semua pemirsa, kepada seluruh kader yang ada di Himpunan Mahasiswa Islam, terkhusus fakta yang ada di Kota Kendari, yang ada di Cabang Kendari, terkait dengan adanya faksi-faksi. Jadi faksi daratan, faksi kepulauan. Kira-kira Anda Caketum HMI Cabang Kendari mau memformulasikan itu atau apa pertanggungjawaban Anda nanti ketika ditanya oleh senior misalkan untuk mencoba menjelaskan kepada seluruh senior-senior bahwa oh ini yang terjadi.
Kira-kira gimana? Soal faksi antara kepulauan dan daratan ya. Sebenarnya saya tidak ingin jauh masuk dalam ranah itu. Ya. Tetapi paling tidak kita harus meyakinkan bahwa di HMI tidak mengenal itu sebenarnya. Ya. Di HMI itu mengenal yang namanya gini, kalau konsep dari Cak Nur Majid, Ya. dia salah satu alumni HMI kita. Dia sangat banyak mengepanyakan tentang manfaat pluralisme. Ya. Nah, manfaat pluralisme dari dua pikiran senior kita Cak Nur ini yang harusnya kita menjadi atau menanamkan dalam setiap kader HMI. Nah, misalkan dalam hal ini terbuang isu antara kepulauan atau daratan atau gerbong 1, gerbong 2, gerbong 3 sampai disebut nama-nama senior, saya yakin bahwa itu hanya sebuah proses dinamika. Proses Nah, untuk mengantisipasi hal itu, cara penekanannya adalah bahwa tidak ada satupun kader HMI yang tidak bebas dalam hal berdemokrasi di HMI itu sendiri. Dia bebas maju dan dia bebas untuk tidak maju. Artinya apa? Pilihan itu tergantung dari dirimu sendiri. Kalau yang sering viral bahwa saya bukan kandidat pilihan senior, Ya. berarti saya adalah kandidat diri saya sendiri. Ya. Itu untuk mencegah hal itu. Ya. Kan begitu. Ya. Oh, oke. Itu agak sedikit menarik tadi apa yang disampaikan tadi terkait dengan pluralisme kita, bahwa memang iya kita memang dipaksa di himpunan mahasiswa Islam untuk selalu menanamkan pemikiran yang pluralistik. Ya. Nah, konteks himpunan mahasiswa Islam cabang Kendari saat ini, dari berbagai macam persoalan yang kita bisa saksikan, itu dari nanti moto yang Anda kemudian mau gambarkan kepada seluruh kader himpunan mahasiswa Islam se-Indonesia, lebih khusus ke cabang Kendari, untuk menghindari polemik yang kemudian terus berkepanjangan seperti itu. Kira-kira gimana? Untuk menghindari Menghindari apa itu? menghindari bahwa kita terpolarisasi oleh sikat-sikat, oleh faksi-faksi. Kira-kira gimana? Makanya saya bilang bahwa seharusnya kader HMI secara personal sadar bahwa tidak ada yang bisa menentukan prosesmu kecuali bukan dirimu sendiri. Tidak ada jaminan ketika kita mengikuti gerbong yang ini itu kita akan dibesarkan. Atau kita dalam artian kita akan menang. Ya, kita akan menang atau menjadi ketua umum untuk mengikuti senior ini, gerbong ini, tidak ada jaminan. Makanya moto saya di dalam pamflet kandidat saya menanamkan bersyukur, ikhlas, dan berkualitas. Itu yang menjadi kemudian moto ya? Moto saya, bersyukur, ikhlas, dan berkualitas. Sama dengan HMI. Nah, saya akan mematahkan tentang sekat senior, gerbong ini, dengan moto yang saya bawa untuk himpunan mahasiswa Islam. Dalam kata ikhlas dan berkualitas, saya yakin ketika seorang kader HMI itu ikhlas, dalam hal ini ikhlas berbuat untuk himpunan, ikhlas berbuat untuk masyarakat, bahkan ikhlas berbuat untuk bangsa dan negaranya, maka saya yakin dia akan mendapat balasan yang lebih banyak dari apa yang diberikan. Sementara berkualitas adalah itu harus ditanamkan dalam setiap kader HMI. Berkualitas dalam hal apa? Kita mengetahui dalam seluruh bidang-bidang yang saat ini ada di dunia, bahkan di Indonesia atau paling kecil di Kendari. Misalkan begini, kenapa saya pasang di situ berkualitas? Bahwa kader HMI itu harus relevan dengan perkembangan zaman. Iya, betul. Sekarang kita dituntut untuk mengetahui bagaimana percepatan teknologi, bagaimana kemudian perang ekonomi dunia. Jadi semua kader HMI harus tahu, disuruh ini tahu. Ketika engkau sudah berkualitas, ketika engkau sudah berikhlas untuk memberi HMI, maka saya yakin dan percaya kau akan diterima di gerbong manapun. Karena mereka membutuhkan ikhlas dan berkualitas. Itu saja. Nah, sekarang saya mau kepada visi misi. Jadi visi misi, jadi bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa setiap kandidat caketum yang ada di seluruh Indonesia memang sebelum masuk bertarung di himpunan ada visi misi. Jadi saya tidak tentu mau mengharapkan Anda membacakan semuanya dalam podcast kita kali ini. Hanya gambaran umum daripada visi misi ketika Anda mencalonkan diri dan kemudian dinyatakan menang oleh nanti senior yang ada di pengurus besar dan juga pada akhirnya Anda memenangkan Konvercap ini. Itu gambaran umum daripada visi misi Anda itu gimana? Jadi untuk lebih umumnya saya mungkin memiliki beberapa visi misi yang seperti yang disebutkan bahwa tidak perlu saya jabarkan. Tapi konteks umumnya saya akan coba gambarkan sejelas mungkin di sini. Jadi saya mempunyai visi misi itu bahwa HMI harus kembali dalam hal poros atau sebuah organisasi yang melahirkan cendekiawan muslim. Cendekiawan. Ya. Oke, itu nanti yang akan saya kemudian catat itu. Berarti dia pure pada
pembangunan kaderisasi berarti ya. Itu internal. Ya. Untuk memperbaiki eksternal, kita harus memperkuat perbaikan secara internal. Maksud saya seperti itu. Nah, jargon saya ketika maju adalah membumikan atau menumbuh kembangkan pemikir-pemikir Muslim yang lahir dari rahim HMI untuk kemajuan bangsa dan negara. Tentu ini khusus untuk kader himpunan mahasiswa cabang Kendari kan? Untuk mahasiswa Islam cabang Kendari. Kenapa saya bilang seperti itu? Sekarang di pamflet saya tersebar tentang kalimat repetisi spirit intelektual Muslim, intelektual Muslim, yang berarti mengembalikan semangat intelektual Muslim itu sendiri. Nah, kita mau kembalikan semangat intelektual Muslim itu diawali atau dimotori oleh HMI sendiri. Karena banyak para pendahulu kita, alumni-alumni HMI yang juga ketua cabang, maupun bukan ketua cabang, tapi paling banyak setahu saya ketua cabang, memberikan sumbangsi pikiran kepada bangsa dan negara. Jadi HMI itu sebenarnya bukan gerakan yang ditakuti, tapi pikirannya, otaknya. Nah, Anda akan piru pada persoalan itu. Misalkan begini, salah satu yang dominan alumni HMI yang disebut-sebut sampai sekarang mempunyai perkembangan atau pengaruh dari pikirannya terhadap perkembangan bangsa dan negara, itu adalah Cak Nur atau Nurul Majid. Nah, Nurul Majid ini adalah seorang cendekiawan Muslim yang kemudian berorganisasi di himpunan mahasiswa Islam. Tapi pasca sepeninggal beliau, kita hampir tidak menemukan Cak Nur yang baru. Artinya kita kayak kehilangan induk begitu. Kita kehilangan bahwa sebenarnya HMI itu besar karena gagasan dan pikirannya. Nah, kita mau mengembalikan itu, bahwa di HMI itu adalah merupakan sebuah wadah dari pemikir-pemikir Muslim yang kemudian memikirkan bagaimana kemajuan bangsa dan negara. Oke, terakhir saya tanya kepada Cak Ketum, bahwa Anda tadi berbicara mengenai membangun internal daripada himpunan mahasiswa cabang Kendari. Apa yang akan menjadi langkah Anda ke depan ketika terpilih sebagai ketua umum untuk menjelaskan kepada semua kader untuk membangun internal yang ada di himpunan mahasiswa Islam? Jadi saya sampaikan awalnya bahwa untuk memperbaiki eksternal HMI, kita harus memperbaiki internal HMI dulu. Kita tidak bisa keluar kalau di internalnya kita belum selesai. Maksud saya visi misi yang dibawa HMI untuk hal eksternal itu tidak akan sampai kalau kita belum selesai urusan internal. Maksud saya seperti itu. Jadi kiat untuk pertama Anda lakukan itu. Jadi langkah-langkah yang mungkin saya akan tempuh dalam hal penguatan secara internal di kelembagaan himpunan mahasiswa Islam. Mungkin yang pertama, semua lembaga-lembaga semi otonom atau lembaga kekaryaan yang di himpunan mahasiswa Islam itu tidak ada alasan satupun untuk tidak difungsikan. Karena cabang terlalu kompleks, maka untuk mengerucutkannya difungsikan lembaga-lembaga kekaryaan dan semi otonom yang lain. BPL oke. Selama ini BPL tidak ada masalah. Dia konsisten dan komitmen mengelola sebuah perkaderan di cabang Kendari. Tetapi banyak lembaga-lembaga kekaryaan itu tidak bisa dipungkiri, Pak. Hanya 1 atau 2 lembaga kekaryaan yang kemudian aktif melakukan kegiatan. Nah, penguatan internal yang pertama itu adalah itu. Nah, kalau itu memang itu secara itu harus. Nah, untuk komisariat, saya pikirnya begini. Kenapa kemudian komisariat tidak bisa dibangun atau komisariat kemudian sedikit kaku dalam hal berkomunikasi dengan pengurus cabang atau dan sebagainya. Karena saya lihat selama ini di himpunan mahasiswa cabang Kendari ada rentang jarak antara pengurus cabang dan pengurus komisariat, sehingga harmonisasi dalam kepengurusan itu tidak terjalin. Iya, benar ini. Ada rentang jarak. Bahwa seakan-akan pengurus cabang ini terlalu wow dan pengurus komisariat terlalu di bawah. Artinya mereka erdil. Iya, begitu maksud saya. Maksud saya adalah bahwa soal di mana kamu, baik di cabang atau di komisariat, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika terjadi miskomunikasi karena rentang jarak tersebut. Saya mau hilangkan rentang jarak tersebut. Saya mau hilangkan itu tanpa menghilangkan wibawa pengurus cabang. Saya mau hilangkan jarak itu tanpa menghilangkan wibawa pengurus cabang. Dan Anda sudah siap menanggung konsekuensi dari segala apa yang Saya siap. Siap. Dengan segala benturan yang Kenapa dilakukan? Saya siap? Karena saya pikir bahwa ketika ada rentang jarak antara komisariat dan cabang,
itu kemudian berpengaruh pada proses adik-adik di komisariat. Mereka mau ke cabang takut-takut, mereka mau ke cabang tidak ada teman. Maksud saya begini, untuk menjaga harmonisasi dalam kepengurusan, maka harus terjadi semua komunikasi baik dari tingkat atas, bawah ke atas, ataupun atas ke bawah. Artinya sinkronisasi. Ya, komunikasi itu penting. Oke, terakhir, apa yang akan menjadi pesan Anda sebagai caketum untuk seluruh kader himpunan mahasiswa Islam cabang Kendari? Oke, baik. Dan itu harus disampaikan dengan lantang. Ya, ini adalah salah satu pesan atau prinsip yang saya pegang sampai hari ini. Ketika awal saya masuk HMI sampai sekarang, bahwa sebenarnya ini sejalan dengan moto saya. Kader himpunan mahasiswa Islam itu harus ikhlas dalam semua hal kegiatan yang dilakukan terhadap himpunan mahasiswa Islam. Ikhlas itu landasan paling dasar. Artinya bahwa dalam hal ikhlas, jangan dulu engkau berpikir apa yang akan saya dapat di HMI, tetapi berpikir dulu apa yang saya bisa berikan terhadap HMI. Soal kualitas, bahwa setiap kader HMI harusnya mengasah terus kualitas pribadinya, karena kualitas itu tidak menentukan di mana engkau berada, tapi kualitas itu kau bawa di mana-mana pun kau pergi. Jadi itu saja pesan saya, bahwa kader HMI harus ikhlas dan berkualitas. Ketika engkau ikhlas dan berkualitas, maka tidak ada gerbong dalam himpunan mahasiswa Islam. Itu semua terpilih. Oke, demikian podcast kita. Terima kasih sudah bersedia hadir di Henry Majid Channel. Semoga apa yang direncanakan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita bersama. Semoga yang dicita-citakan direstu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terakhir, semoga Anda menang dalam konverja. Amin. Oke. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.